Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku semuanya? Kelas 1 SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang, kelas 1 Khotijah, kelas 1 Aminah, kelas 1 Hajar, kelas 1 Sarah. Nah, anak-anak bertemu kembali dengan Pak Indra tentunya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita masih belajar pada tema 2. Nah, sekarang kita akan memasuki subtema 3. Nah, tentang gemar menggambar. Namun sebelumnya anak-anak, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ilmu yang bermanfaat. Siap anak-anak semuanya? Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Nah, anak-anak, seperti yang Pak Guru katakan tadi, bahwa kita akan belajar pada tema 2, subtema 3, gemar menggambar. Anak-anak, pada pelajaran ini yang akan kita pelajari yaitu masih sama pada pelajaran yang lalu. Pada tema ini yang dipelajari yaitu tentang bagaimana kita posisi duduk yang benar ketika membaca maupun juga menulis, dan juga bagaimana cara kita memegang pensil yang benar. Tentunya anak-anak masih ingat pada pelajaran yang dulu pertama kali Pak Guru ajarkan bahwa kita dalam belajar membaca, menulis, kita harus memposisikan tubuh kita, cara duduk kita yang benar, yaitu bahwa kita harus duduk dengan tegak. Ya, sekali lagi kita harus duduk dengan tegak. Untuk apa anak-anak? Untuk menjaga kondisi tubuh kita ini tetap baik. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang salah ketika kita duduk dalam belajar. Mungkin kita membungkuk ke depan, ataupun juga kita doyong ke belakang, ataupun juga kita miring ke kiri, ataupun juga miring ke kanan. Dan jangan sampai pula ketika kita membaca sambil tiduran anak-anak. Dan masih ingat kan anak-anak bahwa ketika kita membaca buku, jarak pandang mata dengan buku adalah 2 jengkal. Nah, begini anak-anak, 2 jengkal. Ya. Nah, itu cara-cara yang harus kita lakukan ketika membaca maupun juga menulis. Nah, itulah cara-cara duduk yang benar. Kita harus jaga kondisi tubuh kita agar tetap tegak. Nah, ya anak-anak, tadi sudah Pak Guru sampaikan, ya, tetap anak-anak jaga kondisi tubuh kita agar posisi ketika duduk ini duduk yang benar. Dan yang kedua yaitu cara memegang pensil. Ini anak-anak harus juga benar dalam memegang pensil. Supaya apa? 1, nanti tulisannya akan bagus, rapi. Kemudian yang kedua, ini jari-jari kita ini tidak akan mudah lelah atau capek, pegel-pegel dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Masih ingat kan anak-anak? Cara memegang pensil hanya menggunakan menggunakan 2 jari, yaitu ibu jari dan telunjuk. Ya, kemudian yang ketiga ini jari tengah untuk menahan pensilnya. Caranya,
Pensil harus runcing, anak-anak. Ketika kita menulis, pensil harus runcing, tidak boleh tumpul. Mengapa? Karena ketika pensil ini tumpul, nanti hasil tulisan akan jelek, ya, tidak bagus. Maka harus runcing. Nah, caranya kita letakkan pensil di sisi pinggir jari tengah, kemudian jari telunjuk dan ibu jari untuk mengapit pensil. Nah, seperti ini. Jadi posisi jari-jari kita ini pas pada batas rautan pensil, tidak terlalu ke bawah seperti ini, nanti menulisnya susah. Tetapi jangan pula terlalu ke atas, ini juga nanti menulisnya akan susah pula. Nah, maka posisi yang benar di batas rautan seperti ini. Nah, kemudian posisi pensil ini miring ke belakang, jangan sampai miring ke depan. Nah, nanti tangannya akan cepat pegel anak-anak, sakit ya. Ini jadi posisi pensil miring ke belakang seperti ini. Kemudian ini posisi buku kita, ya, buku tulis anak-anak ini lurus, ya, jangan sampai miring begini sehingga menulisnya begini, tetapi tetap posisi lurus ke depan. Nah, kemudian baru kita menulisnya seperti ini. Ya, ingat-ingat cara memegang pensil yang benar. Jangan seperti ini, ya, ataupun juga seperti ini, miringnya ke depan tetapi ke belakang. Nah, itu anak-anak, Pak Guru hanya mengingatkan kembali pada pelajaran yang telah lalu karena materinya sama. Namun anak-anak, pada tematika ini ada satu pelajaran yang baru, yaitu tentang kalimat pujian. Apa anak-anak kalimat pujian? Kalimat pujian adalah kalimat yang berisi pujian kepada orang lain ataupun juga memuji tentang suatu benda. Nah, anak-anak tahu kan sekarang apa kalimat pujian? Pak Guru ulangi, kalimat pujian adalah kalimat yang berisi memuji seseorang ataupun juga benda. Mungkin kita memuji seseorang itu dari sifatnya ataupun juga dari kepandaiannya, keahliannya, keterampilannya dan sebagainya. Kemudian juga kita memuji suatu benda, misalkan itu benda itu lucu, bagus ataupun yang lain sebagainya. Nah, itu kalimat pujian. Nah, untuk sekarang akan Pak Guru contohkan beberapa kalimat pujian. Anak-anak, sebagai contoh Pak Guru akan memuji teman Pak Indro, namanya Farel. Farel ini pintar, pandai bermain bola. Nah, Pak Indro akan memuji Farel yang pandai main bola. Bagaimana kalimat pujiannya? Farel, kamu hebat sekali main bolanya. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian Pak Indro punya teman juga, namanya David. David ini larinya sangat kencang, sehingga David ketika ada lomba lari selalu menjadi juara. Nah, Pak Indro akan memuji kepada David. Bagaimana kalimat pujian Pak Indro kepada David? Hai David, kamu hebat, kamu larinya cepat dan menjadi juara. Nah, misalkan Pak Indro seperti itu, memuji David karena larinya cepat sehingga menjadi juara lomba lari. Kemudian Pak Indro juga akan memuji suatu benda. Contohnya misalkan ini, ada benda. Nah, ini lukisan anak-anak. Lukisan ini karya Mbak Kansa. Wah, bagaimana anak-anak? Bagus tidak?
Bagus kan? Nah, Pak Indro akan memuji hasil lukisannya Mbak Kansa. Bagaimana caranya? Mbak Kansa, lukisanmu bagus sekali. Wah, pantas kamu menjadi juara lomba lukis. Nah, misalkan seperti itu, Pak Indro memuji hasil lukisan Mbak Kansa. Kemudian ada lagi, ini ada tulisan, coba apa dibaca anak-anak. Aku ingin pandai. Nah, tulisannya bagaimana? Rapi, ya. Tulisan ini tegak bersambung, tulisannya sangat rapi. Ini tulisannya siapa? Nah, ini adalah tulisannya siapa ini? Mas Rizky. Nah, misalkan ini tulisannya Mas Rizky, tulisannya rapi sekali. Nah, aku ingin pandai. Anak-anak ingin pandai kan? Bagaimana caranya? Tentunya harus belajar. Nah, Pak Indro akan memuji tulisan Mas Rizky. Wah, Mas Rizky, tulisanmu rapi sekali sehingga mudah dibaca. Nah, ini Pak Indro memberikan kalimat pujian kepada Mas Rizky karena tulisannya rapi. Wah, ini contoh lagi. Nah, apa ini? Pak Guru punya sesuatu. Bentar ya. Tebak apa coba? Ayo perhatikan. Preng 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 preng. Apa ini? Halo teman-teman, namaku Mochi. Nah, Pak Indro punya boneka. Oh, ini bukan miliknya Pak Indro, tetapi ini bonekanya. Kamu boneka siapa? Aku bonekanya Mbak Bilkis. Oh, ini bonekanya Mbak Bilkis anak-anak. Nah, Pak Indro akan memuji bonekanya Mbak Bilkis. Bagaimana kalimat pujiannya? Wah, Mbak Bilkis, bonekamu lucu sekali. Nah, itu kalimat pujiannya. Wah, bonekamu lucu sekali. Nah, itu juga contoh kalimat pujian anak-anak. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa kalimat pujian yang Pak Guru contohkan. Nah, itu tadi anak-anak beberapa kalimat pujian yang bisa Pak Indro contohkan. Masih ada satu lagi. Pak Indro punya sesuatu. Apa itu? Meow. Nah, ini namanya Meza. Hei teman-teman, namaku Meza. Nah, Meza ini si kucing putih. Si putih ini miliknya Mbak Liura. Bagaimana? Lucu tidak kucingnya? Lucu. Nah, Pak Indro akan memuji kucingnya Mbak Liura yang lucu sekali. Lucu khususnya. Nah, oke. Nah, wah, Mbak Liura, kucing Mbak Liura lucu sekali. Nah, itu kalimat pujian untuk kucingnya Mbak Liura. Nah, demikian anak-anak beberapa kalimat pujian yang Pak Indro bisa contohkan. Semoga anak-anak juga nanti bisa membuat contoh kalimat pujian yang lainnya. Nah, demikian anak-anak untuk pelajaran hari ini. Nah, biarkan si kucing pergi. Nah, anak-anak, demikian pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga anak-anak bisa mengerti dan paham apa yang Pak Indro sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Indro akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.